Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Setelah duel Togame versus Sakura telah mencapai puncaknya, akhirnya gitu. Duel antara Gojo Sensei versus Tomiyama Choji yang berminggu-minggu telah kita nantikan kehadirannya, akhirnya terjadi juga. Oke, langsung aja. Duel ini dimulai dari Tomiyama Choji yang langsung menyerang Gojo Sensei. Naik ke atas pundaknya, membuat segel tangan dan terbang di antara kaki Gojo Sensei layaknya Spider-Man. Foto. Dan dari banyaknya momen duel yang sebelumnya terjadi, rupanya momen yang paling Mimin suka ialah momen di mana Tomiyama Choji terbang-terbangan kayak Spider-Man. Yang mana ini tuh momen keren banget sumpah. Ya walau momen Togame yang terbang bareng Sakura emang keren juga sih, tapi dikarenakan gak terlalu jelas, alhasil jadi kurang deh. Lanjut ke cerita. Saat duel tengah berjalan, Gojo Sensei kemudian berkata, "Tomiyama, menghayal terlalu banyak itu tidak baik loh." Merasa bahwa perkataannya itu adalah singgungan, Choji akhirnya marah, dikarenakan dia tidak mengerti maksud dari perkataannya. Sembari melawan, Choji juga sempat bertanya terkait perkataannya. Namun, mengejutkannya, pertanyaan baliknya itu malah memicu Gojo Sensei untuk mengeluarkan mode ngamuk. Di dalam mode ngamuk ini, Gojo Sensei mampu membuat Tomiyama Choji muntah darah. Walaupun nih, dalam kasusnya, Gojo Sensei tuh nggak nyentuh Choji secara langsung, alias modal angin doang, tapi udah se-OP ini. Gila-gila, udah kayak tendangan Snyder aja ini, yang hanya modal anginnya doang, tapi udah bisa bikin luka-luka. Dengan nada amarah, Gojo Sensei mengatakan pada Choji, jika apa yang Gojo Sensei katakan saja dia tidak mengerti, maka kemenangan untuk Gojo dalam pertempuran ini bisa dipastikan 100% dalam kendalinya. Kemudian, dikarenakan duel mereka itu begitu apik, para penonton yang melihat malah dibuat bingung. Dengan dan harus apa gitu, mereka membuat reaksi terhadap duel apik mereka ini. Dan di beberapa momen juga memperlihatkan tendangan yang Choji berikan entah mengapa malah seakan tidak memberi damage apapun. Justru malah membuat celah bagi Gojo buat nyerang kembali. Choji terheran mengenai pukulannya yang tak berdamage. Lalu Gojo mengatakan alasannya bahwa itu semua bisa terjadi dikarenakan pukulan Choji tidak mengandung makna apapun. Karena diremehkan, Choji kembali marah dan melakukan perlawanan berupa pukulan yang lagi-lagi pukulannya tidak berdamage. Karena damage yang diberikan tidak begitu besar, akhirnya celah mulai terbuka, dan hasil dari celah ini memberi kesempatan pada Gojo Sensei untuk menghantam Tomiyama Choji ke bawah dengan keras. Choji yang dihantam begitu keras merasa harga dirinya terlukai. Akibatnya, serangan yang dia lakukan malah jadi blunder, dan dengan mudah Gojo Sensei tahan. Choji berkata, "Aku ingin bebas, jadi jangan halangi kebebasanku." Lalu Gojo Sensei bertanya, "Apa arti kebebasan bagimu?" Choji dengan marah mengatakan, "Itu artinya bersenang-senang. Sekarang, apa arti bersenang-senang untukmu? Bisa bertarung dengan orang yang lebih kuat dariku. Tapi dari yang kulihat, dirimu tidak menikmati pertempuran ini. Aku melihat bahwa kau tidak cukup baik untuk mengenali dirimu sendiri. Itulah kenapa segala sesuatu yang kau lakukan akan terasa hambar, dikarenakan dirimu berandai-andai pada sesuatu yang tidak pasti. Aku turut kasihan." Merasa diremehkan untuk kesekian kalinya, Choji akhirnya mulai mengamuk dengan serius. Namun anehnya, marahnya Choji saat ini malah membuat dirinya terlihat sedang bertarung putus asa. Dan hasilnya malah membuat celah terbuka kembali untuk Gojo Sensei bisa masuk dan melancarkan serangannya. Setelah terkena pukulan, Choji sempat terdiam untuk merenung, lalu mengingat kenangan lama, di mana dia satu persatu ditinggalkan anggotanya. Dari situasi itu, Choji semakin tidak mengerti. Sebab dunia yang Choji lihat begitu gelap, minim akan penerangan, dan rasanya seperti berjalan di sebuah gurun yang tanpa ada akhir. Di kenyataan, Choji berteriak begitu keras, sebagai bentuk dari pelepasan rasa frustasinya selama ini. Dan saat tubuhnya dikendalikan emosi, Choji secara naluriah malah menjadi semakin kuat, hingga di titik mampu membuat Gojo Sensei tumbang hanya dengan sekali pukul. Lalu Gojo Sensei yang tumbang, kemudian Choji hajar tanpa ampun. Sedangkan Sakura yang melihat bahwa Gojo Sensei dihajar tanpa melawan mulai kesal dibuatnya.
Dan Dragon Boy yang kesal melihat Sakura tak mengerti langsung berkata, "Diam lu beban." Dan Sakura pun langsung terdiam. Wah, sadar diri. Kemudian setelah Choji puas menghajar Gojo Sensei, dia sempat terhenti untuk mengambil nafas. Tapi dikarenakan Gojo Sensei ngeprovok lagi, hasilnya Choji mulai ngamuk lagi. Saking ngamuknya, sampai-sampai dari yang tadinya pukulan sekarang beralih jadi gigitan. Ketika digigit, Gojo Sensei langsung memeluk Choji dengan harapan bisa melepas semua belenggu yang mengganggunya. Gojo Sensei juga bercerita tentang kenangan lama, di mana pada saat Choji tersenyum bahagia, pukulannya terasa lebih berat dan berdamage, lebih dari apa yang dia lakukan saat ini. Oh ya, ngomong-ngomong kok perbedaannya jauh bener ya antara Gojo Sensei sekarang dengan versi yang dulu. Sumpah, seakan kayak lihat karakter baru loh. Gojo bangkit dari duduknya, perlahan mendekati Choji, dan Choji siap siaga untuk bertahan. Tapi yang terjadi, Gojo malah memegang pipi Choji, mengatakan padanya untuk mengingat kenangan lama. Lalu Gojo Sensei mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, membenturkan kepalanya dengan Choji, dan akhirnya membuat Choji terbaring tak berdaya. Lalu kemudian adegan pun beralih dengan menampilkan Choji yang melihat semua teman-temannya tertawa bahagia. Tapi di tengah momen bahagia itu, Choji seketika malah dibawa ke tempat dengan minim cahaya. Di sana juga dia melihat seseorang yang terduduk sambil merangkai sesuatu. Saat Choji mencoba untuk mendekat, tiba-tiba dia malah terjatuh. Semakin ke bawah dan tanpa sadar, dia terbangun dari mimpinya. Lalu melihat sosok Togame yang tampak sedih di wajahnya. Kemudian Choji mulai berkata mengenai mimpinya, yang dimana memperlihatkan semua orang nampak bahagia. Dan dari hal itu juga Choji akhirnya mengerti bahwa jika semua orang bahagia, harusnya dia pun juga ikut bahagia. Karena itulah kumohon, tersenyumlah Game-chan. Melihat Choji akhirnya kembali, Togame mulai meminta maaf mengenai dirinya yang saat itu malah menutup mata atas masalah Choji. Togame tahu bahwa ada sesuatu yang salah dari Choji, tapi dia tidak bisa menerima fakta itu. Alih-alih mencoba untuk mengerti, Togame malah mencoba untuk melarikan diri dengan alasan mengambil tanggung jawab sebagai villain. Dan hal ini Togame lakukan agar dia bisa mempertahankan dunia idealnya, dunia di mana Choji dan yang lainnya tertawa bahagia. Tapi berkata seorang, aku akhirnya mengerti. Sebagai anggota Shishitoren, harusnya aku tetap teguh pada pendirianku dan mencoba melawanmu agar kita bisa saling mengerti. Maka dengan begitu, kamu tidak harus mengalami penderitaan yang berkelanjutan seperti sekarang ini. Dengan rasa penyesalan yang mendalam, Togame terus mengatakan minta maaf pada Choji. Lalu Choji juga mulai bercerita tentang sisinya. Ceritanya dimulai dari dunia dongeng, yang dimana di puncak gunung di dunia itu ada semacam kotak harta karun. Karena ingin mendapatkannya, Choji dan yang lain akhirnya mulai melakukan perjalanan panjang, dengan harapan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi saat Choji mencapai puncak dan bertemu harta itu, Choji malah kecewa, karena ternyata harta itu malah kosong. Dan dari sinilah awal mula dunia Choji perlahan mulai gelap sepenuhnya. Choji mencoba untuk melangkah, tapi dia tidak memiliki tempat tujuan. Karena tak punya arah, Choji akhirnya terhenti. Dan tanpa sadar, Choji mulai menyalahkan orang lain atas masalahnya sendiri. Dan setelah kupikirkan kembali, rupanya jawaban itu sudah ada sejak dulu. Benar, ternyata dari dulu aku telah menjadi orang bebas. Hanya saja aku tidak menyadarinya. Karena aku tidak sadar, aku malah berakhir menghancurkannya. Bodoh bukan diriku ini. Lalu kemudian Choji datang ke arah Togame, melihatnya dari dekat, lalu memegang wajah Togame. Lalu berkata, terima kasih karena telah menemaniku sampai sejauh ini. Dan keduanya berakhir dengan menangis. Lalu akhir dari pertempuran panjang antara Shishitoren versus Bofurin yang memakan waktu kurang lebih 1 bulan akhirnya berakhir dengan good ending. Sebab di sini berkat pertempuran ini Bofurin dan Shishitoren kini akhirnya secara resmi membentuk aliansi dan tamat. Oke, sekian pembahasan kali ini dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya.
dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!